Hello everyone. So we meet again this time through this explanation video. So this time we are going to talk about the next chapter in the Thornberry's book, that is chapter 5. In this chapter, we will talk about how to teach grammar through text. So as English learners, we may often be asked, what is the meaning of this word? And when we are asked this kind of question, then we may reply the question by asking another question of what is the context of the word. Yeah, so in here, we realize that in order for words to be understood, they need to be put in their context, since a word may mean differently if it is put in a different context. Let's take an example with the word itself. Jadi kita ambil contoh dengan kata word itu sendiri ya. So the meaning of the word in each sentence below is different. So I'm going to show you some example sentences with the word word. So when you take a look at these examples, then you will realize that the meaning of the word word in each sentence below is different, one from the other. Yeah, so in the first example sentence, what does this word mean? So in here, the meaning of the word in this question, in this sentence, in this first sentence, which is in a form of a question, is in its primary meaning. Jadi kata word di dalam kalimat tanya ini itu mengacu kepada arti yang utama ya, arti utama dari kata word itu sendiri, yaitu dalam bahasa Indonesia itu dia memiliki ekuivalen dengan kata. Jadi word dalam arti utamanya itu ekuivalennya dalam bahasa Indonesia adalah kata-kata gitu. Okay. Now what about in the second sentence? Can I have a word with you? This is the second sentence is also in the form of a question. So in this example, the meaning of the word is to talk. So when someone said or ask you this kind of question, can I have a word with you? It doesn't mean that this person is going to ask you to create a word, or this person is asking you to give him or her a word, but this person wants to talk with you. So in this second sentence, so from the context, then the meaning of the word in the second sentence is different from the meaning of the word in the first sentence. Now, what about in the third example sentence? I give you my word. Yeah, so the meaning of the word in the third example is, so it means, or it is synonymous with the word promise. I give you my word. When someone says, I give you my word, it means that this person is giving you his or her promise. So this sentence has, or this sentence, what is it? This sentence, so the meaning of the sentence is, I promise you. So I give you my word. Now, what about in the last example sentence? Word has it that they are getting married. So in this example, so the word, it doesn't mean, so it is not in its primary meaning. So when someone say word has it that they're getting married, and here it means that, so the word in this sentence means rumor or the gossip. So jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah kabarnya gitu. Dengar-dengar begitu. Dengar-dengar katanya mereka akan menikah. So so it has the meaning or it is synonymous with the word rumor or gossip. Yeah, so from those examples, we can see that language is context sensitive, which is to say
that an utterance becomes fully intelligible only when it is placed in its context. Jadi dari keempat contoh ini kita bisa melihat ternyata arti dari satu kata atau bahwa bahasa itu sensitif terhadap konteks begitu. Karena ketika satu kata yang sama ditempatkan di dalam konteks yang berbeda, maka dia akan memiliki arti yang berbeda. Dan untuk satu kata itu menjadi memiliki arti atau dia bisa dipahami oleh orang yang lainnya, maka kata tersebut harus ditempatkan di dalam konteks begitu. Yeah, so the absence of context may make it very difficult for us or for language users to get the intended meaning of a single word or phrase. Yeah, this is true not only for words when they are taken from their context, but it also goes for, or this rule also goes for sentences and text. Jadi tidak hanya berlaku untuk kata saja, tetapi juga berlaku untuk kalimat dan teks itu sendiri. Jadi kalau saya ngomong teks ini, dia bisa artinya adalah spoken text atau written text ya. Jadi spoken text itu juga dia dia pasti akan sulit sekali untuk dipahami jika tidak ada konteksnya. Sama juga dengan written text. Written text ini juga sulit sekali untuk dipahami jika tidak ada konteksnya. Gitu. Yeah, in order to become fully intelligible of the meanings of words, sentences, or text, we need to know when and we need to even know where and even when those words or sentences or text were placed. Jadi untuk betul-betul memahami intended meaning, jadi maksud yang akan disampaikan oleh seseorang melalui kata, kalimat, atau teks, itu kita harus tahu dulu kapan dan di mana begitu kata, kalimat, atau teks tersebut ditempatkan. Therefore, we need to distinguish between the context of the surrounding text and the context of the surrounding situation. Jadi oleh karena itu untuk memahami arti dari kata, kalimat, atau teks, selain kalau kita ngomongin tentang tempat dan waktunya kapan kata, kalimat, dan teks tersebut diucapkan, maka oleh karena itu kita juga perlu membedakan konteks, berbagai macam jenis konteks yang bisa membantu kita memahami arti dari kata, kalimat, atau teks itu sendiri begitu. Jadi di sini kalau kita ngomongin konteks itu bisa konteks berdasarkan teks yang ada di sekitar kita, atau konteks yang berdasarkan situasi yang ada di sekitar ketika kata, kalimat, atau teks tersebut diucapkan gitu. Jadi konteks bisa dibedakan menjadi 3 jenis. So context can be differentiated into 3 kinds. The first one is called as co-text. Co-text is the rest of the text that surrounds and provides meaning to the individual language items in the text. Jadi co-text itu adalah sisa dari teks yang ada di sekitar atau dia membantu kita untuk menemukan arti dari satu kata atau kalimat atau teks di dalam teks tersebut gitu. Kemudian jenis konteks yang berikutnya itu adalah yang disebut sebagai context of situation. So context of situation include all factors that are important to consider when interpreting the meaning of a language item. Some examples of context of situation are roles and relationships of speakers and the mode of communication. Jadi kalau context of situations ini bukan teksnya, tetapi lebih kepada faktor-faktor di luar teks itu, begitu, yang membantu kita untuk menginterpretasikan arti dari kata, kalimat, atau teks yang ingin kita cari tahu intended meaning apa. Nah, ini biasanya
Contoh dari context of situation itu contohnya misalnya adalah hubungan antara pembicara dengan orang yang diajak berbicara. Kemudian juga contoh lain dari konteks of situation itu misalnya adalah moda berkomunikasinya. Contohnya misalnya apakah bentuk dari teks yang ingin kita cari tahu, intended meaning-nya itu apakah itu adalah public notice, atau dia adalah a letter, atau dia adalah recorded message, begitu. Jadi jenis teksnya apa? Apakah dia pengumuman publik, ataukah dia adalah surat, atau itu adalah rekaman atau voice message misalnya, voice message di telepon misalnya. Kemudian jenis konteks yang ketiga itu adalah konteks of culture. So understanding of the culture of the target language. So here when we want to know or when we are going to make use of context of culture, then we need to understand the culture of the target language. Jadi kalau kita mau context of culture itu bisa membantu kita memahami intended meaning dari kata, kalimat, atau teks yang yang kita mau cari tahu intended meaning-nya, maka kita juga harus memiliki pemahaman akan budaya dari bahasa sasaran yang kita pelajari, begitu. Nah, ini biasanya lack of familiarity with certain features of the target language can seriously block learners' understanding of words, sentences, or text in the target language. Jadi biasanya kalau kita jarang atau kita tidak mengetahui ya, kita tidak terlalu familiar dengan karakteristik dari target language kita, ini biasanya kita akan sulit untuk memahami sebetulnya intended meaning dari kalimat yang disampaikan oleh penutur asli bahasa Inggris itu apa, begitu. Itu mungkin kita akan sulit untuk memahami itu, gitu. Ya, so the term text tadi yang sudah saya jelaskan bahwa kata teks itu bisa digunakan untuk mengacu kepada apakah itu bentuk bahasa secara tulisan atau bentuk bahasa secara lisan. Jadi teks itu tidak hanya tulisan ya, tapi teks itu bisa juga spoken text. Jadi yang diucapkan, dikatakan dalam percakapan itu ada spoken text-nya, gitu. Ya, jadi real language use seldom consists of sentences in isolation. So usually sentences appear in groups that form coherent text. Jadi penggunaan bahasa yang asli itu jarang sekali kita menggunakan kalimat yang berdiri sendiri, gitu. Jadi biasanya kalimat itu akan muncul di dalam kelompok kalimat yang kemudian dia akan membentuk teks yang koheren, teks yang runut secara organisasinya, dan juga teks yang nyambung gitu antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain yang ada di dalam teks itu. Jadi misalnya dalam pidato begitu, ketika berpidato itu pasti ada satu topik utama yang dibicarakan dalam pidato itu, gitu. Dan kalimat-kalimat di dalam pidato itu pasti akan berkaitan dengan topik yang akan disampaikan dalam pidato itu. Oleh karena itu kalimatnya itu disebut sebagai koheren karena satu dengan yang lainnya itu saling nyambung. Dan dia struktur organisasinya disusun secara runut. Jadi ada struktur organisasi yang jelas, gitu. Ya, so text, ya, jadi ini context is a dynamic, so not a static concept. Context continually changing surroundings that enable the participants to interact. Jadi konteks itu dia dia tidak statis ya. Jadi dia tidak tetap terus seperti itu begitu. Tapi konteks ini dinamis. Jadi biasanya menyesuaikan dengan situasi sekitar, tempat dan waktu di mana seseorang berkomunikasi. Jadi ini memungkinkan orang yang berkomunikasi itu bisa berinteraksi satu dengan yang lain. Kemudian ya jenis-jenis konteks itu bisa tadi yang sudah saya sebutkan, yang lainnya itu konteks itu istilah lainnya itu adalah linguistic context begitu. Jadi konteks itu the rest
sisa dari teks yang membantu kita untuk memahami arti dari kata atau kalimat yang ada di dalam satu teks. Jadi contohnya misalnya adalah penggunaan kata bank, gitu. Jadi misalnya tergantung gitu. Kata bank ini digunakannya dalam kalimat seperti apa. Misalnya kalau kita ngomong yesterday I walked on the bank of the river misalnya. Kemarin saya berjalan, ya kata bank di situ berarti bukan bangunan tempat menyimpan uang ya, tetapi itu artinya adalah di pinggiran sungai gitu. Yesterday I walked on the bank of the river gitu. Jadi bukan it's not the building where we keep the money. But when I say well, I need to go to the bank tomorrow to draw some money. I need to go to the bank tomorrow to draw some money. Nah, ini kata bank di sini itu artinya adalah bank tempat seseorang menyimpan uang. Jadi konteks itu adalah ya linguistic context. Jadi sisa dari kata-kata yang lainnya yang membantu kita memahami arti kata di dalam satu kalimat. Gitu. Kemudian physical context. Nah, ini kalau physical context ini artinya adalah apa namanya? Ya tergantung dari ininya ya. Kalau misalnya seseorang menunjuk misalnya dia pergi ke apa namanya pusat kota begitu, kemudian dia menunjuk satu bangunan, kemudian dia bilang, look, that's the bank where I work, gitu. That's the bank where I work, ya berarti dia mau menunjukkan itu apa namanya tempat menyimpan uang atau perusahaan di mana orang menyimpan uang, di mana saya bekerja, begitu. So it refers to ya apa namanya? It refers to the building. Jadi mengacu kepada physical context adalah bangunannya, begitu. Yeah, physical context is the overall setting in which the communicative event takes place, as well as the culture of the particular linguistic community. Jadi di sini kalau kita ngomongin physical context, nah kita harus tahu juga siapa yang berbicara, siapa yang diajak berbicara, kapan interaksinya terjadi, di mana interaksinya terjadi, dan apa yang didiskusikan. Jadi physical context itu mencakup hal-hal ini. Dan apa yang sudah diketahui oleh pembicara dan orang yang diajak bicara. Begitu. Jadi ini adalah physical context. Iya, contohnya misalnya seperti ini nih. Ada kalimat tanya, can you pass me the salt? Ketika seseorang menggunakan kalimat tanya ini, can you pass me the salt? Ini sebetulnya bukan pertanyaan. Jadi bukan pertanyaan yang mempertanyakan kemampuan seseorang, apakah dia bisa mengoperkan garam, tempat garam kepada saya atau enggak, bukan. Tetapi ini sebetulnya adalah satu request. Jadi ada satu permintaan gitu. Ketika ada orang mengatakan, can you pass me the salt? Ya Anda tidak perlu menjawab, yes, of course, I can pass you the salt. Ini artinya orangnya kalau jawabnya seperti itu artinya dia tidak memahami intended meaning-nya. Kalau misalnya ada orang bertanya, can you pass me the salt? Ya Anda tinggal ambilkan saja wadah garamnya, kemudian Anda berikan kepada orang itu. Here you go, this is the salt, begitu. So this is not a question. So not a question asking about someone's ability, but it's more of a request. Ya, kemudian contoh yang lainnya lagi misalnya adalah you're hurting my toe. You're hurting my toe. You're hurting my toe is not making idle conversation. Jadi bukan artinya bukan bahwa seseorang itu menginjak dari kaki Anda, bukan, tetapi maksudnya adalah meminta seseorang untuk untuk pergi ke tempat yang lainnya, begitu. Asking to go somewhere else. Can we go somewhere else? Begitu. You're hurting my toe. Kemudian contoh yang lain lagi adalah what is the time? What is the time? What is the time might imply let's get out of here. Artinya
sudah waktunya untuk kita pulang begitu. Let's get out of here artinya itu lebih ke apa namanya, mungkin bosan ya begitu. Udah terlalu lama nih kita di sini. Apa namanya, ya sudah terlalu lama kita di sini, mungkin ada baiknya kita pindah ke tempat yang lain gitu. Atau waktunya untuk pulang begitu. Jadi ketika ada seseorang bertanya what is the time, then you need to know the surrounding context begitu. Jadi harus tahu surrounding konteksnya. Pergi ke rumah teman, kemudian ayahnya keluar dari dalam kamar begitu, kemudian menanyakan what time is it gitu. What time is it? It doesn't mean that the father is asking about the time, but probably the father is objected that you stay in the house late up until late at night gitu. Jadi mungkin karena Anda sudah terlalu lama di tempat di rumah teman Anda begitu, kemudian ayahnya menanyakan waktu, bukan memang betul-betul untuk menanyakan waktu, tapi maksudnya adalah untuk mengusir Anda gitu. Jadi menyuruh Anda pulang begitu. Yeah. So those are some examples of context. Yeah. So in real life, we generally experience the text in their context of use. So how they are really used for a certain purpose. Jadi dalam kehidupan nyata itu teks itu munculnya ya sesuai dengan konteks penggunaannya mereka begitu. Jadi bagaimana teks tersebut digunakan untuk tujuan yang sesungguhnya di dalam kehidupan nyata. Jadi teks may take many forms. Jadi teks itu bisa munculnya dalam berbagai macam jenis. Contohnya misalnya adalah postcards, kemudian novels, sermons, kalau Anda pergi ke gereja misalnya pada hari Minggu, begitu, kemudian khotbah pendetanya itu juga salah satu bentuk, atau khotbah dari pastor, itu juga adalah salah satu bentuk dari teks. Football commentaries, kalau Anda nonton pertandingan sepak bola, kemudian ada apa namanya komentar dari komentator sepak bola, itu juga adalah salah satu jenis teks. Kemudian street signs, rambu-rambu yang ada di jalan, itu juga adalah salah satu jenis teks. Kemudian jokes, air safety instructions, etc. So those are several from so many different forms of text. Jadi itu hanya beberapa ya dari begitu banyak jenis teks yang ada di kehidupan kita sehari-hari gitu. Yeah, so however, in classrooms, language becomes detached from both its context and context of situation. Jadi di kelas itu biasanya bahasa itu dia seperti muncul in isolation gitu, jadi terpisah dari konteks dan konteks situasinya. Ya, karena apa ya? Karena memang itu adalah salah satu karakteristik dari kelas begitu. In order to look at grammar, it is often easier to use examples taken out of context. Jadi memang kalau untuk mengajarkan grammar di kelas itu memang akan lebih mudah kalau contohnya itu diambil tanpa keseluruhan konteksnya gitu. Jadi contohnya, contoh grammar di dalam kalimat itu hanya diambil sebagian, tidak keseluruhan begitu. Jadi artinya kalimatnya di sini itu adalah dibrodol begitu ya. Jadi dia diambil, jadi dilepas dari konteksnya gitu. So particular to teach grammar to beginner or elementary level. So learners for whom a natural context might be difficult to understand. Oleh karena itu ya kadang sulit untuk juga pembelajar awal begitu, beginner learners itu untuk memahami konteksnya apa begitu. Jadi kalimat ini itu digunakan di dalam konteks apa gitu. But as we have seen before, so taking words, sentences, or text out of context may threaten their intelligibility. Jadi kalau kata, kalimat, teks itu diambil dari atau dicabut dari konteksnya, maka itu akan membuat
intended meaning-nya menjadi tidak jelas begitu. Jadi maksud dari kata, kalimat atau teks itu apa gitu. Jadi intended-nya ketika seseorang mengatakan kata tersebut atau menggunakan kalimat tersebut atau teks tersebut di dalam percakapan itu apa, itu menjadi kurang jelas gitu. Yeah, for example, yeah, so you might think the meaning of the sentence he is playing tennis is merely that he is doing it. Jadi contohnya misalnya adalah ketika kita mengajarkan present continuous tense kepada siswa kita misalnya. He is playing tennis itu dikatakan bahwa artinya adalah bahwa seseorang sedang melakukan satu aktivitas. Seseorang sedang melakukan aktivitas bermain tenis pada saat berbicara. Begitu. However, in the following examples, jadi akan ada beberapa contoh, ada 3 contoh ya, saya akan menunjukkan 3 contoh, bahwa kalimat he is playing tennis itu tidak selalu memiliki arti bahwa seseorang sedang bermain tenis pada saat percakapan itu terjadi. Begitu. Misalnya di dalam kalimat nomor 1, contoh kalimat yang pertama ini. He never wears his glasses when he is playing tennis. Di kalimat ini, he is playing tennis, itu menyatakan habitual actions. Menyatakan satu kebiasaan. Bahwa dia tidak pernah menggunakan atau dia tidak pernah memakai kacamatanya ketika dia bermain tenis. When he is playing tennis. Jadi artinya, itu lebih ke habitual actions begitu. Jadi bukan kalimat ini itu digunakan untuk menyatakan aktivitas yang sedang dilakukan oleh seseorang pada saat percakapan itu terjadi. Enggak. Mungkin pada saat percakapan ini terjadi itu ya he's not playing tennis begitu. Dia tidak sedang bermain tenis. Tetapi kita mau menyatakan habitual actions dari orang ini itu adalah bahwa he never wears glasses when he's playing tennis. When he's playing tennis di sini lebih menyatakan kepada habitual action. Kemudian tomorrow morning he'll be in the office, but in the afternoon he is playing tennis. Ini juga di dalam kalimat ini itu ada present continuous tense he is playing tennis, tetapi artinya bukan bahwa pada saat ketika kita pada saat kalimat ini dikatakan itu bahwa dia sedang bermain tenis, itu tidak begitu. He is playing tennis in the sentence is more of a fixed plan. Jadi he's playing tennis di dalam kalimat ini lebih untuk menyatakan satu rencana yang sudah pasti, satu rencana yang sudah sudah pasti ya, yang sudah maksudnya sudah terjadwal begitu. Jadi bahwa paginya he'll be in the office, paginya paginya itu dia akan ke kantor gitu, tapi siangnya itu dia akan bermain tenis begitu. Jadi artinya lebih kepada fixed plan. Kemudian contoh kalimat yang ketiga, he's playing tennis a lot these days. Do you think he's lost his job? Nah, ini he's playing tennis di dalam kalimat ini itu tidak menyatakan bahwa dia sedang bermain tenis pada saat seseorang mengatakan kalimat ini, tetapi lebih untuk menunjukkan bahwa ada perubahan kebiasaan. There's a change of habit gitu. Kok sekarang ini kok dia sering bermain tenis ya? Apakah mungkin dia sudah dipecat dari pekerjaannya gitu. So he's playing tennis in the sentence means there's a change of habit. Jadi ada perubahan kebiasaan. Yeah, so from these 3 examples, we may see that the contextualizing of grammar often results in practice exercises that are of doubtful value, where none of the answers in the exercise can be considered as a clear right answer or a clear wrong one. Jadi oleh karena itu, kalau misalnya satu jenis kalimat menggunakan grammar tertentu dilatihkan di dalam satu latihan grammar misalnya, tanpa ada konteks yang jelas, maka ini akan membuat jawabannya bisa jadi
jawaban apapun itu bisa jadi benar atau jawaban apapun itu bisa jadi salah begitu. Jadi tidak ada jawaban yang bisa dinyatakan 100% benar atau tidak ada jawaban yang bisa dinyatakan 100% salah. Karena apa? Karena tidak ada konteks yang menyertai kalimat itu atau tidak ada konteks yang menyertai penggunaan grammar tersebut begitu. Contohnya misalnya seperti ini. Nih, misalnya ada ada latihan seperti ini. Silahkan pilih jawaban, silahkan pilih bentuk kata kerja yang benar untuk melengkapi jawaban B di dalam percakapan tersebut. Jadi si A mengatakan cigarette, asking questions. So offering B cigarette. And then B says no, thanks. Nah, ini kemudian siswanya disuruh memilih. I'm not smoking, antara I'm not smoking atau I don't smoke. Nah, dua-duanya jawaban ini itu bisa jadi jawaban yang benar. Gitu. Karena dua-duanya bentuk grammarnya benar. Gitu. Jadi I'm not smoking ini adalah present continuous. I don't smoke ini adalah simple present. Gitu. Yang mana dua-duanya will form sentences. Jadi grammatically correct sentences. Dan dua-dua jawabannya itu bisa diterima jika ditempatkan di dalam konteks yang benar, begitu, di dalam konteks yang benar. Jadi contohnya misalnya seperti ini, jawaban yang pertama I'm not smoking ini bisa menjadi jawaban yang benar jika situasinya adalah ketika si B ini ditawari rokok oleh si A, itu dia sedang sedang sakit tenggorokan. Jadi memang dia merokok. Jadi dia adalah seorang perokok, B ini adalah seorang perokok, tetapi ketika si A menawari dia rokok, ini pada saat itu dia sedang tidak merokok karena dia sedang sakit tenggorokan gitu. Nah, atau jawaban yang I don't smoke ini juga bisa jadi benar karena si B ini bukanlah seorang perokok begitu. Jadi dia tidak memiliki kebiasaan merokok begitu. Nah, oleh karena itu kalau ditanya misalnya bentuk jawaban atau bentuk kata kerja yang benar yang mana untuk melengkapi percakapan itu ya dua-duanya bisa jadi benar, tergantung konteksnya apa gitu. Jadi konteks dari percakapannya itu apa. Yeah, so these questions of correctness are often unresolvable in the absence of context. Jadi oleh karena itu, ketika akan membuat latihan grammar untuk siswa kita, maka kita harus menyediakan konteks. So we need to provide context so that it can be decided. Which option that is that is more suitable, or the most suitable answer, the most suitable option for the exercise. Yeah, so thus there are two implications to this text level view of language. Jadi oleh karena itu ada dua implikasinya. Jadi untuk hal ini begitu. Yang pertama adalah bahwa ketika pembelajar itu they are going to be able to make sense of grammar, ketika guru akan membuat siswa memahami sense dari grammar yang diajarkan, maka they will need to be exposed to it in its context of use. Maka oleh karena itu grammar is best taught and practiced in context. Jadi ketika guru mengajarkan juga guru harus provide konteks penggunaan grammatical structure tersebut. And if learners are to achieve a functional command of a second language, they will need to be able to understand and produce whole text in that language. Jadi kalau Anda mau siswa Anda untuk bisa menggunakan bisa menggunakan fungsi bahasa secara benar dan tepat, maka Anda harus mengajarkan siswa Anda untuk bisa memahami dan bisa memproduksi keseluruhan teks di dalam bahasa yang dia pelajari.
So this means using whole text as context for grammar teaching. Jadi artinya memang bahwa kita harus mengajarkan keseluruhan teks, di mana keseluruhan teks itu memasukkan konteks, terutama untuk pengajaran atau pembelajaran grammar. Ya, so there are at least 4 possible sources of text. Jadi paling tidak ada 4 sumber teks. Yang pertama itu bisa diambil dari course books. Yang kedua bisa diambil dari authentic sources. Contohnya misalnya adalah newspapers, koran, songs, lagu-lagu, literary text. Literary text itu bisa puisi, bisa novel, bisa biografi, bisa fiction books atau non-fiction books, ya, literary text. Kemudian juga authentic text bisa diambil dari internet. Jadi bahasa Inggris yang digunakan di internet misalnya. Dan lain sebagainya. Bisa juga bahasa Inggris yang misalnya digunakan di dalam film. Nah, itu juga adalah sumber dari authentic text. Kemudian ya, sumber dari teks berikutnya itu adalah teacher, the teacher him or herself. Jadi guru itu juga bisa menjadi sumber teks. Kemudian yang terakhir, sumber teks itu adalah dari siswanya itu sendiri, the students themselves. Ya, kalau course book itu biasanya memang dirancang, jadi untuk kemudahan siswa memahami dan juga untuk mendisplay, menunjukkan specific features, menunjukkan karakteristik tertentu dari grammatical structures tertentu. Tetapi ya oleh karena itu course book itu biasanya grammar yang digunakan di dalam course book itu agak sedikit sounds unreal gitu. Jadi terdengarnya agak kurang kelihatannya orang dalam kehidupan sehari-hari mungkin tidak ngomong seperti bagaimana orang ngomong di dalam course book gitu. Jadi bagaimana percakapan di dalam course book. Karena memang tujuannya untuk belajar, jadi biasanya memang kalau course book itu bahasa Inggrisnya mungkin disederhanakan gitu, atau grammarnya itu dibuat menjadi betul-betul benar begitu. Padahal sebetulnya kadang kalau dalam kehidupan sehari-hari orang berbicara menggunakan grammar itu bisa jadi juga ada salah-salahnya. Gitu. Ya, so those advocates of authentic text often argue that written EFL texts, which are specially written to the students in the class, are uninteresting and therefore unmotivating, since they misrepresent the way that language is used in real life context. So even though it is true that language used in EFL course book sounds unreal, the problems related to authentic text cannot be avoided, as any teacher who has tried to use a dense newspaper article with low-level students found that the linguistic load of unfamiliar vocabulary and syntactic complexity may make such text impenetrable or difficult to be understood by the students. And finally, lead students to be demotivated. Jadi, meskipun mungkin ada banyak expert yang menyarankan kalau mau mengajarkan grammar kepada siswa kita akan lebih baik kalau kita menggunakan authentic sources dibandingkan course books. Karena course book ini biasanya bahasanya itu agak sedikit unreal gitu. Jadi mungkin kalau orang bercakap dalam kehidupan dalam kehidupan sehari-hari itu ngomongnya nggak seperti di dalam course book gitu. Tetapi kalau menggunakan authentic sources itu sendiri sebagai sumber dari teks itu juga banyak dari guru ataupun ahli-ahli bahasa yang lainnya yang kemudian menyatakan bahwa authentic text itu sendiri itu juga mungkin kurang sesuai untuk siswa yang profesiensi bahasanya itu rendah gitu. Karena katakan misalnya menggunakan keseluruhan artikel koran gitu, yang diambil dari koran bahasa Inggris itu biasanya karena terlalu banyak kosakata yang sulit untuk dimengerti oleh siswa dan juga mungkin struktur kalimatnya terlalu kompleks begitu, terlalu rumit. Ini kemudian membuat siswanya ketika membaca teks tersebut kemudian menjadi tidak bisa memahami dengan mudah. Oleh karena itu, apa yang terjadi? Siswanya kemudian menjadi demotivated, menjadi kehilangan motivasi untuk belajar. Ya oleh karena itu, a compromise position is needed. Jadi perlu ada posisi win-win solution gitu. Jadi harus ada yang jalan tengahnya kemudian apa?
to take authentic text and to simplify them in ways in which retain their authenticity. Oleh karena itu kemudian ya mungkin authentic text bisa lah dipakai, tetapi kosakatanya perlu untuk dibuat menjadi lebih sederhana, gitu. Disesuaikan dengan level siswanya, gitu, level language proficiency dari siswanya, sehingga authenticity-nya tetap ada, tetapi juga tidak terlalu sulit untuk siswanya. Nah, ini pendekatan seperti inilah yang kemudian diadopsi oleh course book writers nowadays. Jadi penulis-penulis buku teks, buku cetak sekarang itu akan mengadopsi pendekatan ini. Begitu. Jadi menggunakan authentic text, tetapi kosakatanya dan grammatical structure-nya disederhanakan. Begitu. Ya, contoh dari authentic text itu misalnya adalah teacher story, itu juga bisa, teacher's travel plan, teacher's New Year resolution, yaitu tadi yang dari guru ya, yang berasal dari guru itu bisa cerita hidup gurunya, atau rencana perjalanan gurunya, atau resolusi tahun baru gurunya. Ini adalah apa namanya, termasuk dalam authentic text juga, gitu. Karena mungkin jenis teks seperti ini lebih apa namanya, lebih menarik ya untuk siswanya, karena karakternya itu bukan seseorang yang mereka tidak tahu, tetapi karakternya adalah guru mereka sendiri. Kemudian the use of teacher's text has an additional advantage of being able to talk to students in language that the students can understand and to monitor their understanding online. Jadi maksudnya adalah kalau menggunakan teks yang berasal dari guru, cerita dari gurunya, itu keuntungannya adalah ya mungkin bisa lebih membuat siswanya lebih mudah memahami, dan juga lebih mudah untuk gurunya memonitor pemahaman siswanya. Kemudian juga siswanya sendiri, students themselves, they are capable of producing text. Jadi siswa sendiri itu juga bisa memproduksi teks. Students' text seems to be the most effective kind of text, since there is evidence to support this view, in which the topics that the learners raised in the classroom are most likely to be remembered by the students than the topics which are introduced by either the teachers or course book. Jadi kita bisa meminta misalnya siswa untuk membicarakan tentang satu topik tertentu, kemudian percakapan mereka bisa kita rekam. Kemudian percakapan mereka itu bisa kita gunakan sebagai sumber untuk mengajarkan grammar kepada mereka. Jadi karena biasanya kalau siswa berbicara tentang topik yang mereka sukai, mendiskusikan topik yang mereka sukai, ini jadi percakapannya jadi lebih hidup gitu. Jadi lebih menarik untuk mereka karena topiknya mereka yang tentukan sendiri, bukan topik yang ditentukan oleh gurunya atau ditentukan oleh course book. Yeah, so from my explanation we can draw a conclusion that teaching grammar through text brings some advantages. Jadi ini beberapa keuntungan dari mengajarkan grammar dengan menggunakan teks. Yang pertama adalah bahwa text provide contextual information, which allow the learners to deduce the meanings of unfamiliar grammatical items from the whole text. Jadi teks itu ya dia menyediakan informasi tadi linguistik konteks begitu. Yang mana dari linguistik konteks ini atau konteks ini memungkinkan atau memampukan siswa kita untuk menarik arti dari unfamiliar grammatical items. Jadi maka grammatical items itu digunakannya untuk apa di dalam teks tersebut, begitu. Digunakannya untuk menyatakan apa. Kemudian keuntungan yang kedua adalah jika teksnya autentik, maka teks tersebut bisa menunjukkan kepada siswa kita bagaimana menggunakan grammatical item itu di dalam komunikasi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya misalnya penggunaan simple present tense. Gitu. Jadi kalau kita menggunakan authentic text misalnya, kemudian siswanya bisa mempelajari, simple present tense itu bisa digunakan untuk menyatakan apa saja sih, begitu dalam real communications. Kemudian text do not only provide grammar input, but text also provide vocabulary input, skill practice, and exposure to features of text organization. Jadi teks tidak hanya mengajarkan grammatical structure saja kepada siswa kita, tapi dia juga menambah vocabulary knowledge dari siswa kita, dan juga bisa membuat siswa kita melatih skill mereka, skill membaca misalnya, atau
atau juga skills listening misalnya, dan juga expose mereka kepada feature, jadi karakteristik dari organisasi teks. Jadi misalnya kalau dalam misalnya small talks atau misalnya dalam pertemuan yang social gathering misalnya, itu biasanya orang di budaya bahasa Inggris itu mereka ngomongnya strukturnya seperti apa sih kita. Jadi awalnya mereka ngomong apa, kemudian setelah itu mereka akan ngomong apa. Kemudian untuk menutup percakapannya mereka menggunakan apa? Menggunakan kalimat seperti apa gitu. Kemudian the use of text in the classroom can be a good preparation for students independent study. Jadi juga memampukan siswa untuk belajar secara mandiri. Dan jika teksnya berasal dari siswa sendiri, itu akan lebih menarik untuk mereka, dan karakteristik bahasanya itu sesuai dengan karakteristik bahasa mereka. Oleh karena itu teksnya atau grammatical items-nya itu kemudian menjadi lebih memorable untuk mereka, jadi lebih berkesan untuk mereka. Ya, tetapi juga teaching grammar from text itu ada disadvantages-nya, ada kekurangannya. Yang pertama adalah bahwa the difficulty of the text. Jadi tingkat kesulitan dari teks itu sendiri. Misalnya adalah penggunaan authentic text. Jadi authentic text ini bisa membuat keuntungan-keuntungan yang sudah disebutkan tadi di atas itu kemudian menjadi berkurang gitu. Karena ya, authentic text seperti yang tadi sudah saya sebutkan, kalau betul-betul autentik itu biasanya grammatical structure dan vocabulary items-nya itu sangat kompleks ya, sophisticated gitu. Jadi sangat rumit begitu. Jadi biasanya kalau untuk low level students itu biasanya akan sulit untuk mereka memahami teks tersebut gitu. Kemudian the alternative, yaitu the simplified text, may give misleading impressions as to how the language item is naturally used. So again, defeating the purpose of using text. Jadi, kalaupun misalnya authentic text-nya kemudian disimplify, disederhanakan gitu, bisa jadi kemudian ada sesuatu yang hilang di situ gitu. Jadi impressionnya menjadi berubah atau kemudian menjadi hilang. Jadi impression yang ada di dalam authentic text itu menjadi hilang begitu. Jadi sudah tidak sounds natural lagi, jadi tidak terdengar natural lagi. Oleh karena itu ya kemudian bisa membuat misleading of students ya. Jadi kemudian menunjukkan kepada contoh penggunaan bahasa yang tidak alami gitu. So it's not natural in real life communication. Kemudian not all text will be of equal interest to students. Jadi tidak semua teks itu menarik untuk siswa kita, karena siswa mungkin memiliki preferensi yang berbeda akan jenis teks yang mereka suka untuk mereka gunakan dalam pembelajaran mereka. Kemudian yang terakhir adalah students who want quick answers to simple questions may consider the use of text to be a scenic route to language awareness and would probably prefer a quicker, more direct route instead. Ini juga kekurangan dari pengajaran grammar melalui teks ini sama dengan yang teaching grammar from examples kemarin ya. Jadi kalau teaching grammar from rules itu kan langsung direct begitu, langsung ditunjukkan rules-nya, kemudian siswanya diberi latihan. Tetapi kalau mengajarkan grammar dengan menggunakan teks ini ya sama dengan yang example kemarin. Jadi jalannya lebih panjang untuk mengajarkan siswa pada satu grammatical item tertentu. Kita harus ngajak siswanya untuk jalan-jalan dulu, muter-muter dulu gitu. Jadi mungkin memang jalan-jalannya pemandangannya indah atau cara belajarnya itu menarik begitu, karena itu juga membuka kesadaran berbahasa mereka gitu. Tetapi ada siswa yang mungkin cara belajarnya itu tidak sesuai dengan ini gitu. Jadi mereka cara belajar grammarnya tidak suka kalau diajari muter-muter gitu. Jadi mereka lebih suka kalau langsung gitu. Jadi ditunjukkan formulanya langsung. Jadi lebih cepat. Kemudian mereka bisa menggunakan grammatical structure itu untuk berlatih secara independen gitu. Yeah, so I think it's now time for you to review the materials on how to teach grammar from text. So after you have reviewed the materials on teaching grammar through text,
and after you have watched my video explanation, the overall explanation in my video, then you can ask questions or you can give comments to what I have already explained to you. Jadi silakan boleh bertanya atau memberi komentar. Jadi setelah itu apa namanya tugas kalian berikutnya nanti adalah untuk membuat ringkasan. Jadi mencatat poin-poin penting dari materi kelas hari ini. Jadi teaching grammar through text itu poin-poin penting yang kalian dapatkan dari materi dan juga dari penjelasan saya apa gitu. Yeah, I guess that will be all for today. So have a nice and independent learning. And if you have any questions or if you want to give comments, then you can ask questions or give comments in by posting your questions or comments in so in this discussion forum. Okay, I guess that will be all. So thank you for listening to my explanation. Bye.